paling parah, tau nggak di mana? Iya, di tanah para nabi. Assalamualaikum sahabat hijrah semuanya, apa kabar nih? Kali ini kita mau bahas tentang two-state solution. Teman-teman tuh pernah denger nggak sih kayak akhir-akhir ini tuh mulai digaungkan lagi gitu pembahasan tentang two-state solution yang dianggap bisa menjadi solusi untuk penjajahan Zionazi Israel di tanah para nabi. Two-state solution ini apakah cara yang benar untuk mengakhiri persoalan tanah para nabi dan Zionazi Israel? Palestina hari ini adalah gambaran kedahsyatan makar dan kebencian. Palestina adalah altar pembantaian atas nama sebuah bangsa pilihan Tuhan, Yahudi, yang cengkraman-cengkramannya membubuhkan luka di mana-mana. Luka yang paling parah, tau nggak di mana? Iya, di tanah para nabi. 7 Oktober 2023. Waktu itu adalah dimulainya perlawanan Tufanul Aqsa. Nah, Tufanul Aqsa ini adalah jawaban terhadap agresi yang dimulai oleh penjajah. Tapi, banyak juga nih yang nyangka kalau persoalan Zionazi Israel dan tanah para nabi itu baru-baru ini kejadiannya. Padahal penjajahan yang sudah lama terjadi, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan masjid, gereja, sekolahan, kampus, rumah sakit, bahkan anak-anak kecil itu nggak lepas dari sasaran mereka. Terus tuh nggak respon dari pemimpin-pemimpin dunia apa? Two-state solution itu. Di berbagai kesempatan, para pemimpin dunia terus mengusulkan solusi dua negara atau two-state solution. Karena dianggap bisa mengakhiri persoalan Israel dan tanah para nabi. Resolusi ini juga disebutkan kembali di konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau yang dikenal KTT-OKI yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi pada 11 November 2023 lalu. Nah, desakan untuk melakukan two-state solution ini bahkan keluar dari bibir para pemimpin muslim. Tentu saja ini tuh memunculkan paham yang menyesatkan ya, bahwa pendirian dua negara adalah jalan akhir untuk penyelesaian permasalahan tanah para nabi dan Israel gitu. Bahkan kaum muslimin itu seolah-olah terhipnotis dengan solusi ini. Tahu nggak kenapa? Pertama, Israel itu nggak punya hak sepeser pun atas tanah para nabi. Permasalahan tanah para nabi Israel bukanlah masalah tentang konflik perebutan dua wilayah. Namun masalahnya adalah penjajahan. Zionazi Israel sebelumnya bukanlah sebuah negara, baik secara de facto maupun de jure. Mereka tidak memiliki tanah air sama sekali. Ide pembentukan negara ini baru bermula dari mimpi Theodor Herzl. Pasti teman-teman tahu ya, Theodor Herzl itu siapa? Yaitu Bapak Zionazi. Awalnya itu ia menerbitkan buku berjudul The Juden State pada tahun 1896 yang berarti negara Yahudi. Lalu diselenggarakanlah Kongres Zionazi I pada tahun 1897 yang membahas tindak lanjut dari ide pembentukan negara Zionazi Yahudi. Nah, untuk membuat suatu negara ini pasti dong butuh tanah air gitu ya, butuh wilayah. Akhirnya tuh dengan pendekatan agama yang mereka yakini, dipilihlah tanah para nabi sebagai wilayah tanah air mereka dan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Maka jelas ya bahwa permasalahan ini bukanlah perebutan wilayah oleh dua negara, namun penjajahan wilayah negara oleh kaum penjajah. Jangankan Baitul Maqdis, Tel Aviv saja bukanlah milik mereka. Artinya tidak ada sejengkal tanah pun yang dimiliki oleh Zionazi Israel dan bahkan mereka nggak berhak mendapatkan sepeser pun tanah para nabi. Kedua, dengan menyepakati pendirian dua negara, itu sama saja kita mengakui dan mendukung kolonialisme. Bukti kolonialisme ini dapat dilihat dengan adanya deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Lewat deklarasi itu, pemerintahan Inggris menyetujui ide pendirian negara Yahudi di tanah para nabi yang diusulkan oleh Theodor Herzl tentunya ya, dengan lobi dari keluarga Rothschild. Sejak saat itu, berdirilah pemerintahan militer oleh Inggris di tanah para nabi yang bertujuan untuk melindungi eksodus penjajah Zionazi ke tanah para nabi. Mengetahui hal ini, tentu saja two-state solution sama saja memberikan penghargaan dan hadiah kepada para penjajah. Nggak pantas kan? Nah, adanya pengakuan dan dukungan ini akan mendorong kolonialisme baru di dunia. Ketiga, mengabaikan kejahatan genosida selama masa pendudukan. Nah, penjajahan Zionazi di tanah para nabi itu telah memakan banyak korban jiwa. Dimulai dari peristiwa Nakba, seharusnya mereka mendapat hukuman yang setimpal, bahkan yang seberat-beratnya gitu. Bukan dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Paradigma win-win solution ini lahir dari pandangan liberal. Liberalisme memandang pendekatan terbaik untuk bernegosiasi adalah ketika kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan solusi
informasi yang diberikan. Namun, jika dilihat dari permasalahan sebenarnya pun, maka two-state solution bukanlah win-win solution, tetapi win-lose solution. Jadi sebenarnya win-win solution hanyalah pendekatan yang berpihak pada kaum mereka. Kelima, melanggar ketentuan syariat Islam. Sultan Abdul Hamid II tuh nggak pernah menyerahkan tanah para nabi sejengkal pun kepada mereka. Dengan menyepakati berdirinya dua negara atau two-state solution di tanah para nabi, sama saja umat muslim telah membiarkan haknya dirampas oleh kaum zolim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umat muslim untuk memerangi siapapun yang merampas hak mereka. Apalagi ini adalah Al-Quds, tanah para nabi, yang merupakan tanah yang diberkahi dan disucikan. Al-Ard, Al-Mubarakah, Wal-Muqaddasah. Sehingga tidak berlebihan jika menyebutkan bahwa two-state solution hanyalah sebuah halusinasi, bukan solusi. Nah, jadi gimana sih cara menyelesaikan persoalan Zionazi di tanah para nabi ini? Apakah dengan two-state solution? Dari uraian sebelumnya aja kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa permasalahan ini adalah penjajahan. Sehingga langkah yang seharusnya diambil adalah mengusir penjajah itu sendiri atau bahkan menghilangkan eksistensinya. Bukannya memberikan hadiah berupa pendirian negara bagi mereka dengan merampas hak orang lain. Maka untuk melawan mereka dibutuhkan kekuatan yang sepadan juga dong, melalui pembebasan pemikiran, kemudian kebijakan politik, dan tentu saja kekuatan militer. Nah, dari pembahasan kita tadi tentu ya teman-teman udah bisa nebak siapa dalang dibalik semua ini. Apalagi kondisi negara muslim saat ini itu masih berada di bawah bayang-bayang kendali barat. Nah, hal inilah yang menghalangi mereka, yang menghalangi negara-negara muslim atau pemimpin-pemimpin muslim untuk melakukan upaya membebaskan tanah para nabi. Hal ini menunjukkan pentingnya muslim memiliki kekuatan mandiri agar terlepas dari bayang-bayang negara barat yang notabene sangat membenci umat Islam. Kekuatan yang mandiri ini bisa tercapai dengan adanya persatuan umat Islam. So, udah pada capek kan berpisah? Jadi, mari berjamaah.